juga. Ada persekongkolan antara kakaknya dengan orang lain. Di sini topiknya sih warisan membawa petaka banget. Kalau ngomongin tentang duit ya, Bay. Kalau ngomongin tentang duit itu udah nggak kenal siapa saudara, siapa temen, siapa keluarga lo gitu. Duit tuh udah Gelap mata aja orang. udah gelap mata aja itu sih. Dia pokoknya dia Mas Roy, menurut dia pilihan aku itu nggak baik. Nggak baik. Kakak sama kamu sekali. yang Iya, bilang. menurut kakak aku itu pilihan aku itu nggak baik. Dia tuh selalu tetap mau jodohin sama pilihan dia yang menurut dia itu baik. Tapi kan aku juga punya pilihan tersendiri. Iya. Gitu loh Mas. Jadi aku nentang perjodohan itu sampai pada akhirnya aku konflik marah pokoknya pas pada saat aku bahas masalah warisan ya dia nggak terima, malah dia maki-maki aku, nyalahin aku karena perjodohan aku inilah itulah gitu. Kakaknya sudah berkeluarga belum? Sudah. Oke. Mbak dari pernikahan pertama punya anak? Punya. Iya. 1, 2? 2. Saya jadi curiga ya. Kakaknya ini jodohin sama temennya agar dapat menggolkan apa yang dia punya. Iya karena kakakku tuh bersikeras buat ngejodohin aku sama pilihan dia. Dia kaya emangnya. Kakaknya? Yang dia mau dijodohin tuh. Iya. Kayak melintir. Udah ada di mana? Apa itu? Boleh suruh masuk aja deh. Tolong dipakein masker sama kakaknya bang. Kakaknya Mbak Eka udah datang. Datang. Coba ya. Tapi mudah-mudahan ini baik-baik aja ya. Iya. Mas Bima terutama. Mas Bima kenal sama kakaknya tapi? Udah pernah ketemu. Mau nanya lagi ya saya boleh? Iya. Mas Bima pernah kalau lagi lebaran pernah kumpul sama keluarga ini tidak? Tidak pernah. Baik, kalau misal mau nanya ya Bay. Ya silakan. Kalau misalnya ini kan udah jalan berapa tahun, sorry? 1 tahun. 1 tahun. Waktu nikah nggak ada yang datang keluarga. Nggak ada. Nggak ada. Termasuk kakak saya nggak datang sama Nggak datang sekali. dia. Waktu lebaranan nggak ada nih. Nggak ada. Saya udah lama udah putus hubungan aja Mas sama kakak saya. Harusnya jangan gitu juga sih Mbak. Oke, Ibu selamat malam. Malam. Boleh dibuka maskernya biar dikasih tahu benar nggak seperti orang ini maksud. Oke. Iya. Benar nih kakaknya Mbak Iya, Eka? ini kakak saya. Oke, boleh saya ganti dengan nama samaran? Iya, boleh. Namanya? Aku aja. Oke. Ibu Murni. Oke. Ibu Murni. Ibu boleh dipakai lagi maskernya silakan. Ibu Murni ya, kami kasih nama samaran Ibu Murni, kami panggil supaya bisa merahasiakan identitasnya. Ibu kenal dengan mereka berdua? Iya, Ini siapa Ibu? dia adik saya, Yang mana? yang perempuan. Yang laki-laki? Dia ipar saya. Oh, iparnya? Ipar. Oke. Waktu mereka menikah Ibu datang? Enggak, Lagi ada kegiatan? iya karena saya sibuk. Ipar, ya. Karena saya juga nggak suka pernikahan mereka. Kakak kenapa sih selalu nggak pernah menyukai pernikahan aku dari yang pertama sampai yang kedua? Sorry, mohon maaf saya ingin tanya. Bentar ya. Ini kamu bilang keponakan yang mana ya? Ipar. Ya, sorry. Ipar. Ipar yang mana? Yang ini. Yang Oh, cowok. Iya, ipar yang cowok. Iya, oke. Nah, pertanyaan kamu tadi lontarkan deh. Kenapa sih dari Kenapa mana? kakak selalu nggak pernah mau menyetujui hubungan aku, pernikahan aku dari yang pertama sampai yang kedua? Ya karena kamu bandel. Kan aku dulu udah pernah bilang, aku udah jodohin kamu. Tapi Kak, kamu menikah zaman lagi. sekarang bukan Siti Nurbaya, aku nggak suka Ya, perjodohan. saya tahu, tapi aku kan nggak percaya sama laki-laki ini. Dia Kenapa laki-laki nggak percaya? Kan kakak kenal aja belum sama dia? Kak, Ya kalau gimana misalnya kayak gitu dia mah kan Mbak, baru, gimana aku bisa kenal? Mbak, kalau kayak gitu mah Mbak nganggap saya negatif dong Mbak. Ya iya, lihat tampang kamu seperti itu, gimana aku bisa percaya sama kamu? Ya jangan dilihat dari tampangnya Mbak. Masa Ya orang iyalah. dilihat dari tampangnya Mbak? Sebentar. Kan kita belum tahu. Oke. Iya, kita nggak Mbak bisa. ini siapa? Aduh, iya, sabar.
Lia. Saya Iya. manusia Bener. sama kayak Mbak. Bener ya? Saya nggak kenal Mbak. Ini bintang tamu kami. Ini di mana Jangan galak-galak. Ya udah Bu. kita kenalan biar kenal. Roy Kiyoshi. Ini Roy Kiyoshi ini Lia. Cecilia. Dan Ibu, kenapa Ibu Murni ada di sini? Karena adiknya Ibu, Eka ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin untuk minta bantuan supaya bisa bertemu dengan kakaknya, yaitu Mbak Murni. Karena kan udah lama nih nggak ketemu, bahkan Udah lama waktu banget. mereka menikah, Mbak juga nggak datang. Jadi supaya menyambung tali silaturahim yang sempat terputus gitu. Dan salah satu penyebabnya katanya Eka pernah membahas soal harta warisan yang sebenarnya menjadi hak Eka tapi nggak diberikan oleh Mbak Murni. Betul begitu? Ya bukan saya nggak mau kasih Mas. Bukan saya nggak mau kasih. Kalau saya kasih mereka, terus nanti suaminya yang udah habisin gimana? Oh, berarti nanti saya benar. minta lagi sama saya. Nah, Mbak, berarti Berarti nganggap kalau gitu mah nganggap saya itu matre, Pak. Ya sebentar. Kalau kayak Sabar gitu, dulu. mah. Tahan dulu, jangan. Ya saya tahu Tahan dulu, mungkin tahan dulu. emosi tapi tahan dulu biar jelas dulu ya. Berarti harta warisannya memang dikuasai sama Mbak Murni semua. Iya, bukan saya nggak mau 100%. kasih Mas. Saya tetap kasih nanti. Tapi nggak percaya sama suaminya. Iya, saya nggak percaya sama dia. Tapi Dia waktu yang itu- pertama juga tetap nggak dikasih kan? Iya. Nggak dikasih. Dulu saya jodohkan dulu sama orang lain. Tapi dia menikah, dia bandel Mas. Dia bandel. Terus malah menikah lagi sama anak muda ini. Oke. Gimana saya bisa percaya? Alasan ibu menjodohkan dengan orang itu apa? Ya berkehidupannya mapan seperti saya Mas. Oh karena memang laki-laki Seperti menjodohkan itu Mbak, laki-laki mungkin mapan. karena Mbak menguasai warisan ibu kan? Kamu jangan sembarangan Semuanya kan, ngomong ya. makanya bisa mapan kan? Apaan? Jangan sembarangan ngomong kamu. Ya, Mbak, jangan bentak-bentak istri saya dong, Mbak. Iya wajar suaminya pasti ngebelain istrinya Mbak Murni. Mohon maaf ya. Kita harap semuanya di sini nggak ada yang pakai emosi, ngomongnya baik-baik supaya kita bisa jalin silaturahim karena niatnya kan ini kan menyambung yang sempat terputus. Ya. Mbak ini kan adik Mbak yang dari kecil sama-sama sampai besar sampai dewasa. Mungkin Mbak juga punya waktu yang diluangkan buat ngejagain dia. Jadi gara-gara perjodohan dan warisan masa bisa memutus tali persaudaraan. Bukan begitu Mas. Tapi dia tuh bandel sekali Mas. Selalu masalah perjodohan. Apa sih Mbak? Kenapa sih pilihan Karena dia aku selalu nggak nggak mau- pernah disetujuin Mbak? Karena Aku dia juga nggak punya nurut. pilihan hidup. Karena dia Gini nggak aja, nurut Mah, dijodohin. sekarang. Dia dijodohin. Sekarang suaminya nggak bisa mendampingi dia, Mah. Ya Liatin iyalah, karena aja. saya bisa sibuk, dia orang kaya. Nah, mungkin sibuk Gimana itu bisa kan. nampingin saya? Gak mau lah saya bawa ke sini. Mungkin sibuk karena apa? Ngurusin harta warisan itu, Mbak. Nah, Enak aja jangan nuduh sembarangan kamu. Bisa Bukan kayak- saya nuduh, Mbak. Mungkin nggak bisa Kamu ngedampingin kali gitu kan? seperti itu, lihat tipe kamu seperti itu. Hah? Tampang. Mbak, aku nggak suka ya ngejelekin suamiku. Saya ingin memperbaiki hubungan Mbak Murni dengan Eka ya. Seharusnya ini masih bisa diomongin baik-baik sih baik. Tapi kamu harus janji Bima, kamu tidak boleh mengkhianati Eka atau selingkuh ya. Karena saya melihat ada kecenderungan ke arah sana. Tapi kalau untuk Murni dan Eka, saya masih bisa memperbaiki lewat jaringan pikiran dia. Saya melihat satu kejadian di sini. Kamu tahu got di depan rumah ada selokan. Ini rumah udah pindah. Di situ boneka Barbie kamu kecemplung, terus tiba-tiba si Murni ambilin. Ingat kah? Iya, saya ingat. Kamu ingat gak? Yang waktu sore-sore terus udah gitu kamu bilang gini, udahlah dek, udahlah ini nanti beli lagi aja, soalnya rusak rambutnya warna hitam. Apakah itu betul? Iya. Saya berusaha mencoba membangkitkan kebaikan-kebaikan loh. Tapi ya dari semenjak perjodohan yang saya nggak setujui, dari situ kakak saya malah musuhin saya, Mas. Iya, saya mengerti karena mungkin ya sabar dulu sabar ya. Ada alasan khusus untuk itu kan. Alasannya apa? Maaf Mas Roy, bukan saya nggak setujuin. Tapi saya meragukan dia ini, meragukan ya suaminya yang muda ini. Saya Iya, ragu sama dia. Mohon maaf ya atas bahasanya. Saya jelaskan. Beliau sebagai kakak itu khawatir kalau anak adiknya ada apa-apa.
Tapi Mas Roy, saya bakal buktiin ke kakaknya ini kalau saya bisa menghidupkan adeknya ini. Iya, pasti saya bakal bisa. bikin bahagia adek kakak. Iya, pasti bisa. Cuma Allah, mana kamu bisa bikin bahagia tampang kamu seperti itu? Kamu tuh siapa? Kau pengangguran lagi. Lah, Mbak, kata siapa pengangguran? Kita lagi bikin usaha kecil-kecilan sama adik Mbak ini. Allah, omong kosong kamu. Silent, Buktinya please. kamu pingin sekali ambisi dengan harta kami. Tenang dulu. Mbak, kalau suami yang pertama kenapa Mbak nggak setuju? Ya, suami yang pertama karena dia suka menganiaya dia. Makanya kita nggak setuju. Betul begitu. Ya kalau lagi berantem. Oke. Tapi kan aku cinta Mbak. Ya makanya cinta kamu. Makanya kamu hidup kamu melarat seperti itu. Kamu sayang sama Eka nggak? Ya, saya sayang sih karena anaknya juga bersama aku. Ya, saya sayang. Ya nanti anaknya juga dia sama aku nanti. Aku yang besarin. Nggak perlu, saya juga bisa sama istri saya menghidupkan anaknya. Wima, saya tidak berbicara dengan Anda. Mohon maaf, saya ingin bertanya pada Eka. Kamu masih sayang sama? Namanya saudara, Mas. Pasti saya masih sayang. Saya masih sayang banget sama saudara saya. Tapi ya itu, kakak saya sendiri ini udah memutuskan hubungan. Kak, aku punya nomor kakak tapi nggak pernah aku bisa hubungin kakak. Kamu tuh nggak aktif. Kakak sering hubungin kamu tapi kamu nggak aktif. Sibuk sama itu. Alasan, aku yang hubungin kakak, Kak. Alasan. Tapi nggak pernah. Buktinya aku nikah kamu aja ingat aku ya, mau hubungin kamu, kakak itu waktu nggak ibu bisa. sakit kamu kemana? Hah? Saya lihat energinya Murni dan Eka. Mereka masih bisa bersatu sih. Saya melihat benda barang warna pink. Warna bendanya warna pink. Dan itu ada kayak plastik-plastik kerdus rumah-rumahan. Saya melihat masa kecilnya dia. Saya melihat langitnya sore menjelang gelap. Dan saya merasakan di sini mereka saling menjaga, terutama ini menjaga adiknya. Saya merasakan itu sekali, sangat pekat banget. Oh iya, jadi intinya sebenarnya Eka maafin Mbak Murni ya, dan apa namanya Mbak Murni janji sama Roy, ingat masa lalu, masa kecil, gak usah yang kayak gini. Kasian, maafin dia kah? Maafin ya. Sisirin rambutnya dong. Kamu sisirin rambut adik kamu. Tapi saya masih sakit hati. Bu, Dia nggak nurut sama kata-kata saya dulu. Sakit hati Begitu saya, loh, Mas. Sakit hati Hatinya saya. keras kan, walaupun kayak begitu. Diam kamu, diam. Ini semua gara-gara kamu. Makanya hidup kamu melarat seperti itu. Kenapa? Gara-gara aku kenapa, Kak? Kakak nggak pernah ngerti sama kehidupan aku kan? Mbak Murni sabar. Mbak Murni. Demi masa kecilnya dulu bareng-bareng sama adiknya. Ya, udah ya. Kita sudahi pertikaian ini ya. Rezeki ada di tangan Tuhan kok. Warisan segala macam. Jodoh, maut, rezeki semua udah ada takarannya dia dari atas ya. Yuk sini duduknya. Ya udah. Yuk. Saya maafin kamu karena anak kamu Ayo. ada sama aku. Oh jadi selama ini anaknya sama Mbak Murni. Iya. Dia asuh sama Ini Mbak Murni. kursinya nih. Iya, Dua-duanya. iya. Tapi kakak minta maaf untuk saat ini kakak belum bisa membagikan harta warisan dulu. Kenapa, Kak? Apa salahnya aku butuh, Kak? Jangan kakak aja. Tapi kak, aku nggak percaya sama dia. Percayanya kenapa, saya? Dia kan baru, Dek. Kan dia baru. Kak, kok kakak nggak percaya lagi Kok ke mungkin saya semudah sih? itu kakak percaya sama ini? Hah? Lihat aja tampangnya seperti itu, ambil Kalau sih lihat dari mukanya tampang, seperti Mbak. itu. Tahan deh. Tahan. Ya. Atau gini aja sekarang, Mas. Bentar kuliah kenapa? Bukan aku sedih aja gitu. Aku juga berdua saudara. Sering berantem sama kakak aku kan. Tapi sebenarnya kita tuh saling sayang gitu loh. Jadi kalau ngelihat gini tuh aku sedih aja. Kebetulan juga sekarang aku lagi marahan gitu kan sama kakak. Jadi kayak gimana sih kita gitu cuman berdua. Apalagi waktu aku kan orang tuanya pisah.
Jadi kemana-mana berdua. Kayaknya Kalau kamu siapa namanya? Nina. Jadi kalau kayak ngeliat gini tuh kayak ingat kakak aku gitu loh. Baik Kak, gini ya. Ini sebenarnya permasalahannya adalah karena Mbak Murni nggak setuju sama suaminya. Iya. Begitu ya. Dan selama ini Mas Bima ini belum bisa membuktikan bahwa dia bisa dipercaya dan sanggup membahagiakan adiknya Mbak Murni. Iya. Tapi mau nggak berikan kesempatan pada Mas Bima untuk membuktikan apa yang dia ucapin, apa yang dia janjiin. Bahwa dia bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Mau nggak berikan kesempatan itu? Oke, saya akan bagiin warisan, tapi aku minta maaf ya, tapi belum bisa sekarang. Kenapa, Aku akan Mbak? lihat dulu kemajuan kalian. Lah kenapa, Mbak? Nggak apa-apa. Saya lihat nggak dulu, butuh aku harta lihat warisan. dulu. Kita Aku nggak lihat dibagi dulu. harta warisan juga. Itu saya nggak dapat harta warisan juga. Kita bisa hidup bahagia, Mbak. Oke. Tanpa warisan itu. Itu Ingat, bisa Mbak. dipegang. Ya oke, aku akan lihat ya. Lihat 1 tahun ke depan, Mbak. Oke, aku akan lihat nanti. Mbak akan hidup Buktikan balangsa. ya. Buktikan. Lihat aja. Mbak. Saya Aku buktikan. akan lihat nanti, buktikan. Bukan aku nggak mau ngasih warisan kalian ya. Aku akan buktikan dulu. Mbak Murni, agak lebih lembek lagi, ulas asih lagi. Saya sediakan sisir. Kalian ingat kan pakai-pakai zaman dulu? Sekarang sisirin deh. Saya ingin semua hubungan selalu baik silaturahminya. Ayo dong. Disisir-sisir gitu. Bener-bener kayak waktu masih kecil. Dulu kecil Mbak, Boleh minta minum nggak? suka sisirin aku. Tuh, waktu Pangin aku kalau setiap mau sekolah. tuh. Mbak inget kan? Mbak ingat kan, Mbak Murni ingat kan, kamu sering sisirin dia sebelum sekolah, bahkan ini dikepang-kepang. Kamu lakuin. Aku selalu Beneran. manja sama Mbak. Mbak sisirin aku. Kepangin aku kalau mau sekolah, ingat nggak Mbak? Kawan, Kalau aku mau main juga. Ayo, Ada yang iya. nakalin teman aku Mbak. Mbak ingat nggak Mbak? Aku mau akur sama Mbak, jangan begini. Kamu janji deh, kamu sama kakak, janji. Tapi masalah jodoh aku nggak bisa, Mbak. Aku mau hidup pilihan aku sendiri. Itu demi kebahagiaan kamu, Dik. Aku mohon percayain aku masalah jodoh, Mbak. ya percaya aja ya. Mah, udah, Mah. Udah, Ini Mah. disisir Udah, Mah. rambutnya dulu. Udah, Mah, udah. Mas Bima Mas, duduk. jangan kayak Mas gitu Bima dong, duduk. Mas. Mas Bima duduk dulu. Duduk dulu. Jangan melawan Campur kamu. Masalah ini Ini saudara loh. Mbak Murni, Ini mereka kakak adik. ini kamu sisirin kayaknya. Aku sakit hati sama kamu, Dek. Enggak apa-apa. Kenapa meninggal kamu kemana? Nggak apa-apa. Mbak nggak tahu kan, aku selama ini permasalahan hidup rumah tangga aku kayak apa, Mbak? Nggak tahu, aku hadapin sendiri. Aku hadapin sendiri tanpa ada dampingan saudara. Udah, sisirin yuk, kita udah Aku lupain. ngomongin Mbak nggak bisa. Nggak ada ini lagi, udah nggak ada pertikaian ya. Yuk, kamu usah ingat-ingat masa lalu. Aku cuma minta hak aku, Mbak. Hak warisan aku. Jangan Iya, Mbak makan iya. semua. Enggak, bukan Bukan aku makan semua, Adik. Cuma Nanti kakak kasih, cuman aku nggak percaya sama Nggak suami percaya kamu yang kenapa? Sabar. Nggak percaya lagi, dia baru. Udah kasih waktu dulu. Semudah itu kakak kasih ke kamu. Ini, Atuh, Mas, bilang aja dia nggak percaya Iya, kan? tapi dia udah mau kasih kesempatan loh. Iya Mas, Mas tinggal Udah sabar. buktiin aja. Mas Bimanya udah sekarang tinggal buktiin aja, nggak perlu debat kamu kusir pegang kayak gini. rambutnya dong. Buktiin aja sekarang. Atuh, dia nganggap saya remeh terus loh, Mas. Iya, buktiin aja. Buktiin aja kalau Mas Bima bisa diandelin. Aku Bisa nggak mau ngebahagiain masuk adiknya. sini lagi ke Emang perlu Jakarta. waktu Tuh. sekarang. Nggak Bayar perlu deh. ngotot seperti itu, nggak akan ngasih solusi iya sebenarnya. tuh, waktu masih kecil dilakuin kayak gitu kan. Ini kakak ade loh, hubungannya jauh lebih lama daripada hubungan Mas Bima ke istrinya. Aku rindu masa begini, Tuh, Mbak. Dulu dia aku rindu selalu masa-masa sama begini. Selama ini aku nggak punya pendamping saudara. Aku ngadepin kehidupan aku sendiri. Mbak menghilang gitu aja dikarenakan cuma jodoh. Aku nggak nurut apa yang Mbak mau. Seandainya kamu nurut kata-kata kakak, pasti hidup kamu bahagia, Dek. Tapi aku yakin, Kak, pilihan aku juga
Pasti baik, yang sekarang juga. Iya. Mama merestuin aku. Iya. Sekarang mama bapak udah nggak ada. Entahlah, Dik. Kakak nggak tahu lagi harus ngomong apa. Yang jelas kakak nggak bisa percaya sama dia, Dek. Kakak nggak bisa percaya. Ya udah, masalah kepercayaan nanti aja ya. Yang penting silaturahmi kamu berdua balik lagi ya. Ingat masa-masa kecil yang kamu ingat gak masa kecil? Kamu disisirin. Dalam penglihatan batin aku, kamu setiap sore disisirin, abis mandi pakai bedak bayi. Iya kan? Oke. Case close. Mas Bima juga jangan sengotot itu sebenarnya. Kasih kesempatannya buat istrinya kan mau memperbaiki hubungan dengan kakaknya. Kalau Anda ngotot seperti ini justru kami curiga. Jangan-jangan memang Mas Bimanya punya agenda sendiri. Kenapa sengotot itu soal warisan? Enggak Mas, kan gini ya. Kalau misalkan mbahnya ngomongnya ke saya baik, ke istri saya baik, ke bentak-bentak, saya lebih baik Mas. Iya kan? Saya cuma membantu istri saya untuk mendapatkan haknya Mas. Haknya. Cuma itu haknya Mas. Udah. Mbak Murni, usah ditanggupin. Bukan ngomong kamu aja kan berambisi banget dengan harta. Berambisi gimana, Saya ngomong Mbak? kamu aja kan kelihatan banget. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Berambisi gimana? Dia bukan berambisi, Mbak. Dia cuma mau ngebela hak aku. Ya ngebela lah, jangan seperti itu. Kok dia amat sih ngambisi kamu nggak ngomong? Sekarang gini, yang namanya warisan itu kan sebenarnya ya ibaratnya hadiah dari orang tua almarhum yang udah meninggal ya. Sebenarnya yang harus dipikirin adalah gimana bisa melanjutkan hidup tanpa bergantung dari warisan. Sekarang anggap aja warisan itu emang nggak ada. Ya udah nggak perlu diapa-apain. Yang paling penting kan ini adalah hubungan antara dua saudara. Ya, nggak perlu diperjuangin sampai seribut itu. Ini anggap aja warisan itu nggak ada, udah nggak usah diributin. Yang penting sekarang buktiin aja, lanjutin aja hidup kalian berdua. Dan juga Mbak Murni, saya yakin kok kalau misalnya bisa membuktiin Mas Bimanya ke Eka seperti apa, pasti juga akan luluh juga. Pasti. Ya? Saya yakin pasti. Ya. Tapi Mbak nggak pernah bakalan mau terima, Mas. Susah buat dia untuk menerima adik iparnya ini. Baiklah, ya sudah nanti kita selesaikan. Tinggal Yang penting tunggu waktu aja. Silaturahmi mereka, kita dapat bonus. Betul. Silaturahmi mereka berdua jadi satu lagi. Ya, udah baik lagi Sisterhood ya, sister. Iya, persaudaraannya udah kembali baik. Ya, baik. Ya. Oke. Tapi Mbak Murni mau berjanji kan, kalau misalnya memang sudah bisa membuktikan bahwa mereka mampu ke depannya tanpa bergantung dari warisan bisa melanjutkan hidupnya berdiri di kaki sendiri, mereka cukup mandiri, warisan akan dibagikan kan. Karena walaupun bagaimana saya perlu ingatkan itu ada hak dari adiknya Mbak. Iya. Pasti saya bagikan. Warisannya, menurut kamu warisannya masih ada kan? Masih ada. Ini Mbak Murni ini nggak mau kasih, bukan nggak mau kasih, bukan mau. Udah disediain justru. Iya. Dari kotak-kotakin dalam mata batin saya ngelihat. Iya. Udah banyak segitu segebrok kotak-kotakin. Tapi saya nggak percaya masih sama belum. Ini Takes time lah ya. Ya. Oke. Ya, oke. Selesai ya. Baik ya. Kasus ditutup ya. Oke, baik. Case close. Kalau begitu sekarang Mbak Eka bersama Mbak Murni dan juga Mas Bima kami harap bisa damai-damai aja nih karena kan kalian adalah keluarga ya. Kalau kemarin udah nggak ada hubungan, sekarang udah ada hubungan lagi. Apalagi ini bulan baik, sebentar lagi juga kita kan ada hari raya. Ya, lebarannya bisa sama-sama. Iya, itu yang aku harapin, Mas. Aku mau hari raya itu, karena udah bertahun-tahun hari raya nggak pernah kumpul. Nah, makanya sekarang saatnya udah bisa kumpul lagi. Ya, sekarang waktunya untuk ngebuktiin. Yang penting sabar aja, Mas Bima. Nanti kalau udah ada bukti, baru bisa dipercaya. Ya udah saya akan buktiin ke Mbak ini. Kalau ya saya itu nggak bisa. Nggak usah pakai Udah, oke, nunjuk-nunjuk. buktiin Sekarang aja. Bukti. nggak usah Tunggu. pakai nunjuk-nunjuk. Iya. Nggak usah. Sekarang yang penting udah nggak usah pakai diomongin. Lakuin aja. Ya, oke? Ada lagi mau disampaikan? Nggak ada, udah selesai. Kasus sudah ditutup. Oke, kalau begitu terima kasih. Mbaknya, Masnya, boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Selamat malam. Ini boleh dibawa Permisi nih, dulu kalau mau semuanya. minum. Baik ya, biar lebih tenang. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama Mas Bima. Ya, Mas. Tali silaturahmi adalah hal yang harus dijaga dan sangat berharga.
Jangan sampai hanya karena harta, semua hancur dalam sekejap. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Adi dan Eka. Tadi Adi tanpa disangka ternyata pacarnya yang selama 2 tahun itu adalah saudara sepersusuannya yang jelas membuat orang tua Adi dan orang tua pacarnya tidak setuju akan hubungan mereka berdua. Sementara Eka, dia harus berpisah dengan kakaknya karena soal harta warisan. Tapi malam hari ini hubungan kakak beradik ini kembali terjalin baik. Walaupun mungkin sekarang suami dari Eka yaitu Bima sepertinya masih sulit untuk menerima bahwa istrinya tidak mendapatkan jatah warisan yang menjadi haknya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, saya ke Eka dulu ya. Oke. Partisipan kita nih Eka sebenarnya kayaknya masih polos-polos aja tentang cinta, cinta dan cinta. Namun saya ngelihat ada motif terselubung. Jadi ngomong cowoknya yang agak-agak temperanya tinggi. Dan Adi kasihan sih. Iya. Karena cinta tidak terbalaskan. Jadi cinta tapi tidak bisa Nggak memiliki. bisa diwujudkan gitu, bukan karena masalah ada orang lain atau karena masalah hal-hal yang lain. Iya. Tapi emang nggak bisa dilanjutkan ya. Tidak bisa dilanjutkan dong, pasti Iya. itu udah pasti banget. Tanggapan kamu gimana, Li? Ya mau gimana ya, itu kalau menurut aku yang masalah Adi dan Eka ya, itu memang udah nggak ada jalan keluarnya, Mas. Kalau masalah yang lain-lain mungkin ada, tapi ini emang bener-bener ibaratkan saudara kandung. Ini kita misalkan aja, apakah mungkin bersama? Enggak Nggak kan? bisa. Iya. Mau dipaksakan gimana? Emang nggak mungkin. Iya, nggak bisa. Baik, mudah-mudahan mereka berdua, Adi dan pacarnya, Pacarnya. terus juga Eka dan juga kakaknya bisa menemukan kebahagiaan ya setelah malam hari ini. Terima kasih Lia Cecilia, Terima kasih, sukses Mas untuk Bayu. semua rencana dan Thank kebaikan. you, Lia Jangan Cecilia. kapan datang ke sini lagi ya. Again. Siap. Iya, Roy Kios, terima kasih Terima penjelasan kasih, dan thank pencerahannya you. malam hari ini. Baik. Pemirsa, terimalah segala kenyataan dengan lapang dada. Ingatlah Yang Maha Esa selalu mempunyai kisah yang indah untuk kita pada akhirnya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.